Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Silahkan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 2, halaman 102. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Ayo mengamati, perhatikan gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar ini menunjukkan karya montase. Selanjutnya halaman 103, ini adalah karya seni rupa kolase. Yang bawah ini adalah karya seni rupa mozaik. Lanjut bawahnya ini adalah hasil karya seni aplikasi kain pada tas. Lanjut halaman 104. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi. Apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, ceritakan hasil diskusimu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Bawahnya, karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan beragam. Sedangkan untuk montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun, supaya lebih menarik, digunakan macam-macam warna. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Bawahnya cara membuat karya montase. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Yang keenam, jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil lalu warnailah. Lanjut halaman 105. Cara membuat karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Selanjutnya, cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang keempat, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain.
Bawahnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut. Percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexis Teshak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Lanjut halaman 106, gambar selanjutnya ini adalah ruang tamu dengan dekorasi seni mozaik. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Teshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Bawahnya, ayo berdiskusi. Pengetahuan baru apa yang kamu dapat dari teks percantik dekorasi ruang tamu dengan seni mozaik? Diskusikan dengan teman sebangkumu, lalu bacakan hasil diskusimu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda, ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Lanjut halaman 107, ayo mencoba. Nomor 1, siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Yang kedua, setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda itu. Kemudian peganglah satu per satu. Peganglah dengan cara yang sama. Yang ketiga, bandingkan hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. Yang keempat, catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek di antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Bawahnya, ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelompokmu. Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Nomor 1, apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? Yang kedua, mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Alternatif jawaban untuk nomor 1 yaitu contohnya gesekan antara telapak kaki dengan lantai. Manfaat gaya gesek yaitu untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Yang kedua, mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Yaitu untuk memudahkan saat kendaraan tersebut akan berhenti. Lanjut halaman 108. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Yaitu mempelajari karya seni rupa montase, kolase, mozaik, dan karya seni aplikasi. Nomor 2, apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik adalah keempat karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bawahnya, apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Alternatif jawabannya, montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang telah jadi sebelumnya yang kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan yang baru.
Kolase dibuat dengan memadukan aneka bahan seperti kayu, kain, kayu, yang kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Yang ketiga, mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil daripada bahan-bahan pada kolase dan bahan tersebut hanya sejenis saja. Yang terakhir, aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu yang biasanya banyak pada kerajinan kain. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu. Misalnya, gaya gesek pada setrika yang bermanfaat merapikan baju. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat.